Great. Good morning. Tema pada hari ini adalah understand the purpose of life so that we don't waste this life. Mengerti tujuan hidup agar kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, coba saya tanya dengan jujur ya. Jika hari ini Tuhan mengambil hidup kita, apa Anda yakin sudah menjalani tujuan hidup Anda? Banyak orang yang kerja keras, yang malam, kejar uang, kejar jabatan, kejar setoran, kejar banyak hal. Tapi ketika ditanya, tujuan hidup Anda ini apa? Mereka semua apa? Terdiam. Karena selama ini hanya mengalir, mengikuti arus, tapi tanpa arah, tanpa tujuan. Padahal hidup kita ini seperti ibaratnya korek api. Ketika gesekannya itu salah, korek api itu patah. Ketika digunakan benar, korek api itu menghidupkan api. Tapi ketika korek itu tidak dipakai, dia hanya disimpan dan akhirnya membusuk tanpa makna. Teman-teman, ya, perhatikan saya ke depannya. Ya, saya ini kertas ya. Ini kertas biasa lah ya. Ya, kertas ini kelihatannya sederhana, tapi di tangan seorang penulis, kertas ini bisa menjadi buku. Di tangan seorang pelukis, bisa jadi lukisan yang mahal. Di tangan orang biasa, mungkin untuk bungkus kaca. Bahannya sama, tapi tujuannya beda. Begitu juga hidup kita, nilainya sama. Kita semua diciptakan Tuhan, tapi tidak semua mengerti tujuan hidupnya. Dan itu yang membuat hidup banyak orang jadi sia-sia. Jadi ada dasarnya, ada dasar firman Tuhannya, Efesus 2 ayat 10 ya. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya apa? Kita bukan kebetulan, kita bukan karena kecelakaan, kita bukan tanpa arah. Kita dicipta untuk tujuan yang benar, yang baik. Ada pekerjaan baik, ada rencana, ada maksud kekal, ada panggilan yang harus dijalani. Teman-teman, dengarkan baik-baik ya. Ada seorang bapak tua di rumah sakit. Dokter sudah berkata, usia bapak tinggal hitungan hari. Anak dari bapak itu menangis dan bertanya, ayah, apakah ayah siap bertemu dengan Tuhan? Bapak itu menjawab dengan suara lemah. Nah, selama aku hidup ya, aku bekerja keras, aku bangun rumah, aku kumpulkan harta. Tapi satu hal yang tidak pernah aku lakukan, aku tidak pernah mempersiapkan diriku untuk kekekalan. Sungguh tragis ya. Bapak itu meninggal dengan kalimat terakhir, aku salah menentukan tujuan hidupku. Teman-teman, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Jangan sampai ketika hidup kita berakhir, kita baru sadar bahwa kita menghabiskan banyak waktu untuk hal yang tidak membawa kita ke surga. Teman-teman, ada seorang ibu-ibu yang ikut seminar ya, seminar motivasi ya. Sekarang kan banyak seminar motivasi ya. Motivasinya simple, mau belajar, menemukan tujuan hidup. Lalu pembicara ya, master seremoninya bertanya pada ibu itu ya, Bu, apa tujuan hidup ibu? Ibu itu menjawab singkat, tujuan hidup saya Pak cuma satu, membuat suami saya tidak marah-marah. Pembicara itu tertawa, peserta lain juga tertawa, tapi ibu itu serius. Terkadang kita seperti itu kan, tujuan hidup kita terlalu kecil, terlalu dangkal, terlalu duniawi. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan tujuan yang lebih besar, lebih mulia, lebih kekal. Teman-teman, dari situ kita belajar ya. The greatest tragedy in life is not death, but a life without purpose. Tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Wow, saya baca itu, benar juga. Ya, betul.
Anda perlu dengar. If you don't know where you are going, you will end up somewhere else. Jika Anda tidak tahu mau kemana, Anda pasti berakhir di tempat yang bukan tujuan Anda. God design you on purpose, for a purpose. Tuhan merancang Anda dengan sebuah tujuan untuk menjalani tujuan itu. Jadi poinnya adalah hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Karena Mazmur berkata, hidup manusia itu seperti uap, muncul sebentar lalu lenyap. 2. Tuhan punya rencana untuk setiap anak-anaknya. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tanpa maksud. Tujuan hidup kita itu bukan soal sukses dunia, tapi menjalankan kehendak Tuhan. Yesus sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Yesus saja hidup dengan tujuan, kita pun harus hidup dengan tujuan. Tujuan sejati bukan hanya 70-80 tahun di bumi, tapi selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pesan moralnya, teman-teman, jangan sia-siakan hidup Anda. Kalau Tuhan sudah panggil kita, jangan hidup setengah-setengah. Jika Tuhan beri waktu, itu bukan untuk dihabiskan, tapi dijalani dengan suatu tujuan. Jika Tuhan beri talenta, itu bukan untuk disimpan, tapi dipakai untuk kemuliaannya. Hidup kita harus punya arah, mencari Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan mempersiapkan diri bagi kekekalan. Jadi closing statement-nya, hidup yang tidak punya tujuan akan mudah goyah. Tapi hidup yang mengerti tujuan dari Tuhan akan kuat, tetap berdiri, dan berbuah sampai akhir. Mari pilih untuk hidup dengan tujuan. Mari pilih hidup yang tidak sia-sia. Mari pilih hidup yang memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, saya berikan pertanyaan, tolong jawab dengan jujur. Apakah Anda benar-benar mengerti tujuan Tuhan atas hidup Anda? 2. Selama ini Anda lebih banyak mengejar apa? Kehendak Tuhan atau kenyamanan diri sendiri? 3. Bagian mana dari hidup Anda yang paling sering saya sia-siakan? Terakhir, jika hari ini hidup saya berakhir, apa Anda siap bertemu Tuhan? Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur sebab Engkau menciptakan kami bukan tanpa maksud. Engkau mempunyai rencana besar atas hidup kami. Ajari kami mengerti tujuan hidup kami. Ajari kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan, waktu, dan talenta yang Engkau berikan. Penuhi kami dengan Roh Kudus agar hidup kami diarahkan kepada kehendak-Mu. Biarlah setiap kami hidup dengan tujuan, hidup dengan arah, dan hidup dalam rencana-Mu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, bila dibagikan kepada teman-teman lain agar banyak orang yang diberkati. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Keep on fire, keep on moving. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.